Perkenalkan, nama saya Indah Andrani dari kelas 1A Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yaitu sistem reproduksi, sistem jantung, sistem pencernaan, sistem perkemihan, dan otot. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu sistem reproduksi. Manusia bisa mempunyai keturunan karena tubuhnya memiliki organ dan sistem reproduksi. Sayangnya, masih banyak orang-orang yang tidak tahu bagian dan fungsi-fungsi organ reproduksi tersebut. Padahal, dengan mengenal sistem reproduksi, kita dapat mengetahui dengan pasti bagaimana cara menjaga tubuh kita sendiri. Yuk cari tahu lebih rinci. Yang pertama ada sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita memiliki beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Yang pertama yaitu vagina. Banyak orang mengira bahwa vagina bisa diamati dengan mata telanjang. Hal tersebut salah kaprah karena vagina berada di dalam tubuh sehingga tidak bisa melihatnya secara langsung. Bagian yang bisa Anda lihat ketika menghadap ke alat genital wanita disebut vulva. Vagina sendiri merupakan saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh. Letak vagina tepatnya di belakang kandung kemih, agaknya lebih rendah daripada rahim. Fungsi organ satu ini adalah sebagai jalan lahir bayi saat persalinan, serta tempat keluarnya darah saat menstruasi. Vagina juga menjadi jalur akses untuk sperma masuk menuju rahim. Dan bagian yang kedua ada rahim, atau sering juga disebut uterus. Rahim adalah sebuah organ kecil yang berongga berbentuk seperti buah pir. Organ ini berada di antara kandung kemih dan dubur. Bagian bawah rahim merupakan saluran yang disebut leher rahim. Nah, leher rahim ini menghubungkan vagina dengan rahim. Nah, rahim memiliki banyak fungsi penting dalam proses reproduksi. Selama siklus menstruasi, lapisan rahim atau endometrium akan diselimuti dengan gumpalan darah yang menebal. Hal ini dilakukan supaya untuk mempersiapkan kehamilan. Apabila tidak ada pembuahan, maka gumpalan darah tersebut tidak akan tumbuh dan keluar melalui vagina. Nah, proses seluruhnya darah inilah yang kita sebut sebagai menstruasi. Sebaliknya, jika terjadi pembuahan, maka rahim akan menjadi rumah bagi embrio. Embrio akan tumbuh dan berkembang sebelum akhirnya dilahirkan. Dan bagian yang ketiga ada ovarium. Nah, ovarium adalah kelenjar kecil berbentuk oval yang berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul, tepatnya bersebelahan dengan bagian rahim atas. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon seks wanita seperti estrogen dan progesteron. Dan yang keempat ada tuba Fallopi. Nah, tuba Fallopi adalah tabung panjang dan tipis yang membentang dari ujung kanan dan kiri pada bagian atas rahim ovarium. Nah, organ ini berfungsi sebagai saluran untuk sel telur atau ovum bergerak dari ovarium menuju rahim. Konsepsi ini alias pembuahan sel telur oleh sperma terjadi di saluran ini, yaitu tuba Fallopi. Nantinya sel telur tersebut akan berhasil dibuahi dan saluran tuba Fallopi akan bergerak menuju rahim.
Dan bagian yang kelima itu ada vulva. Vulva adalah bagian luar anatomi vagina yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Bagian ini terdiri dari satu, yaitu labia majora. Labia majora disebut juga sebagai bibir besar. Bagian ini mengandung banyak kelenjar keringat dan minyak setelah pubertas. Labia majora akan ditumbuhi rambut-rambut halus. Dan ada juga labia minora. Labia minora ini disebut sebagai bibir kecil. Disebut demikian karena bagian ini berukuran sangat kecil, yaitu sekitar 5 cm. Labia minora berada di dalam labia majora dan mengelilingi lubang vagina dan uretra, yaitu lubang tempat Anda buang air kecil. Nah, jadi lubang tempat urin keluar dari tubuh berbeda dengan lubang keluarnya darah saat menstruasi. Dan ada juga klitoris. Klitoris merupakan tonjolan kecil yang berada di dalam lipatan kulit yang ditutupi oleh klitoris. Yang ada di lipatan kulit yang disebut preputium, mirip dengan kutub di ujung penis. Sama halnya dengan penis, klitoris sangat banyak saraf sehingga sangat sensitif terhadap rangsangan dan bisa menegang atau ereksi. Nah, itulah beberapa bagian penting dari sistem reproduksi pada wanita. Sekarang kita beralih ke sistem reproduksi pria. Sama halnya dengan wanita, sistem reproduksi pria juga terdiri dari banyak bagian. Setiap bagiannya tentu memiliki fungsi masing-masing yang sangat vital. Berikut bagian-bagian dari reproduksi pria yang perlu kita ketahui. Nah, yang pertama yaitu ada penis. Penis adalah organ seks pria. Biasanya organ ini akan mencapai ukuran maksimal selama masa puber. Penis terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pangkal atau radik, batang atau korpus, dan kepala atau glans. Di ujung kepala penis terdapat lubang saluran uretra untuk mengeluarkan urin dalam tubuh. Lubang ini juga berfungsi untuk mengeluarkan cairan mani ketika pria mencapai klimaks atau orgasme. Di sepanjang batang penis, tepatnya pada sisi kiri dan kanan, terdapat jaringan yang dinamakan corpus cavernosum. Jaringan ini akan dipenuhi darah ketika pria terangsang secara seksual. Saat jaringan ini dipenuhi darah, penis akan menjadi kaku dan ereksi sehingga memungkinkan pria melakukan penetrasi selama hubungan seksual. Dan kedua ada struktum. Struktum adalah sebuah kantung kulit yang longgar dan menggantung di belakang penis. Bagian tubuh satu ini juga dikenal dengan namanya buah zakar dan sangat erat kaitannya dengan testis. Selain berfungsi untuk membungkus testis, struktum juga berperan untuk mendukung testis memproduksi sperma secara normal. Agar pria dapat menghasilkan sperma berkualitas, testis harus berada pada suhu yang tepat, yang sedikit lebih dingin ketimbang suhu tubuh. Adanya otot-otot khusus. Dan bagian yang ketiga ada testis. Testis atau biasanya disebut buah zakar atau pelir atau biji kemaluan adalah organ berbentuk oval. Organ ini berada di dalam kantung sebelah kanan dan kiri bagian belakang penis. Fungsi utama testis adalah untuk memproduksi dan menyimpan sperma serta memproduksi testosteron. Testosteron adalah hormon pria yang bertanggung jawab untuk menghasilkan sperma dan memberikan perubahan pada tubuh selama masa pubertas. Biasanya, testis pria akan mulai tumbuh sekitar umur 10-13 tahun. Ketika testis tumbuh, kulit di sekitar struktum akan berwarna lebih gelap dan menggantung ke bawah
dan memiliki rambut. Ukuran testis setiap pria berbeda-beda, namun rata-rata testis memiliki ukuran panjang antara 5 sampai 7,5 cm dengan lebar 2,5 cm. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu jantung. Jantung adalah sebuah rongga yang berotot yang memompa darah lewat pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang. Darah menyuplai oksigen dan nutrisi pada tubuh, juga membantu menghilangkan sisa-sisa metabolisme. Istilah kardiak berarti berhubungan dengan jantung. Jantung adalah salah satu organ manusia yang berperan dalam sistem peredaran darah, terletak di rongga dada sebelah kiri. Jantung memompah darah melewati dua sistem sirkulasi. Darah yang berasal dari sistem peredaran darah besar mengandung sedikit oksigen dan memasuki atrium kanan melalui vena cava superior dan inferior menuju ventrikel kanan. Dari sini, darah dipompa menuju paru-paru, tempat darah memperoleh oksigen dan meninggalkan karbon dioksida. Darah yang sudah mengandung oksigen kembali menuju atrium kiri melewati ventrikel kiri dan dipompa menuju seluruh tubuh melalui aorta, di mana oksigen dipakai dan melalui metabolisme menjadi karbon dioksida. Ditambah lagi, darah juga membawa nutrisi dari hati menuju berbagai organ tubuh, sementara membawa zat sisa menuju hati dan ginjal. Normalnya, jumlah darah yang terpompa menuju paru-paru sama dengan jumlah darah yang terpompa ke seluruh tubuh. Pembuluh vena memompa darah menuju jantung dan membawa darah yang kaya karbon dioksida kecuali vena pulmonaris dan vena pada sistem pencernaan. Nah, cara kerja jantung. Pada saat berdenyut, setiap ruang jantung mengendur dan darah masuk ke jantung, disebut dengan diastol. Selanjutnya, jantung berkontraksi dan memompa darah keluar dari luar jantung, disebut dengan sistol. Kedua, serambi berkontraksi dan berelaksasi secara bersamaan. Darah yang sudah mengandung banyak karbon dioksida dari seluruh tubuh mengalir melalui dua vena berbesar menuju ke dalam atrium kanan. Setelah atrium kanan terisi darah, ia akan mendorong darah ke dalam ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Darah dari ventrikel kanan akan dipompa melalui katup pulmoner ke dalam arteri pulmonaris menuju ke paru-paru dan permukaan jantung. Jantung adalah suatu otot tunggal yang terdiri dari lapisan endotelium. Jantung terletak di dalam rongga toraktik di balik tulang dada. Struktur jantung berbelok ke bawah dan sedikit ke arah kiri. Masanya kurang lebih 300 gram, besarnya sebesar kepalan tangan. Jantung hampir sepenuhnya diselubungi oleh paru-paru, tetapi tertutup oleh selaput ganda yang bernama perikardium yang tertempel pada diafragma. Secara internal, jantung dipisahkan oleh sebuah lapisan otot menjadi dua belah bagian. Dari atas ke bawah menjadi dua pompa. Kedua pompa ini sejak lahir tidak pernah tersambung. Belahan ini terdiri dari dua rongga yang dipisahkan oleh dinding jantung. Maka dapat disimpulkan bahwa jantung terdiri dari 4 rongga, serambi kanan dan kiri, bilik kanan dan kiri. Dinding serambi jauh lebih tipis dibandingkan dinding bilik karena bilik harus melawan gaya gravitasi bumi untuk memompa dari bawah ke atas dan memerlukan gaya yang lebih besar untuk mensuplai peredaran darah besar. Untuk mensuplai peredaran darah besar, khususnya pembuluh aorta,
untuk memompa ke seluruh bagian tubuh yang memiliki pembuluh darah. Nah, itulah sedikit penjelasan saya tentang jantung. Nah, selanjutnya kita ke materi yang ketiga, yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia terdiri dari saluran cerna atau yang di dalam bahasa medis disebut sebagai saluran gastrointestinal dan organ-organ seperti hati, pankreas, dan empedu. Saluran cerna tersusun berurutan mengikuti perjalanan makanan, yaitu dari mulut hingga ke anus. Sementara alat pencernaan manusia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu organ padat dan organ yang tidak padat atau berbentuk seperti kantung. Organ yang masuk dalam alat pencernaan tidak padat adalah mulut, esofagus, lambung, usus besar, usus kecil, dan anus. Sementara itu, organ yang masuk ke dalam pencernaan padat adalah hati, pankreas, dan empedu. Di saluran pencernaan juga terdapat bakteri, sistem saraf, dan hormon yang akan membantu melancarkan proses pencernaan. Berikut daftar alat pencernaan manusia atau sistem pencernaan secara berurutan dari atas hingga bawah. Yang pertama ada mulut. Mulut merupakan pintu gerbang saluran pencernaan saat kita mengunyah. Proses pencernaan makanan sebenarnya sudah dimulai. Bahkan sebelum makanan masuk ke mulut, sistem pencernaan kita sudah bersiap dengan keluarnya air liur untuk membasahi mulut. Saat masuk ke mulut, gerakan mengunyah akan mengubah makanan menjadi partikel yang lebih kecil, agar enzim yang ada di air liur dapat lebih mudah mengolahnya. Setelah makanan dihancurkan, lidah akan mendorong makanan ke tujuan selanjutnya, yaitu tenggorokan. Organ yang dalam bahasa medis disebut faring ini merupakan jalan yang digunakan untuk makanan menuju esofagus. Saat makanan yang sudah hancur masuk ke tenggorokan, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Yaitu pertama, makanan bisa melewati jalur yang tepat, yaitu ke esofagus untuk lalu menuju lambung. Kedua, makanan justru masuk ke jalur yang salah, menuju ke saluran nafas. Kemungkinan kedua inilah yang membuat kita bisa tersedak. Untuk mencegah makanan melewati jalur yang salah di tenggorokan, terdapat epiglotis. Epiglotis adalah bagian dari organ pencernaan yang berbentuk seperti daun. Fungsinya hampir sama seperti pintu yang bisa membuka dan menutup sesuai dengan kebutuhan. Setelah tenggorokan, yaitu ada esofagus. Esofagus terdiri dari otot dengan bentuk seperti tabung yang letaknya membentang dari faring hingga ke lambung. Melalui suatu mekanisme gerakan meremas yang dinamakan gerakan peristaltik, esofagus akan mengantarkan makanan ke lambung. Organ selanjutnya yaitu lambung. Alat pencernaan manusia adalah lambung. Selain menyimpan makanan, lambung juga berperan dalam mencampur dan menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih mudah diserap. Dan yang kelima ada usus halus. Dari lambung, makanan akan menuju ke usus halus yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, 2 jejunum, 3 ileum. Organ ini masih akan terus mengolah makanan menggunakan enzim yang diproduksi oleh pankreas dan hati. Di usus kecil juga terdapat gerakan peristaltik yang akan menggerakkan makanan dan mencampurnya dengan zat-zat yang dikeluarkan oleh alat pencernaan manusia lainnya. Yang keenam ada organ usus besar. Setelah itu makanan akan menuju ke usus besar. Di sini makanan yang masuk adalah sisa-sisa dari pencernaan yang akan dipindahkan menuju ke rektum. Dan organ ketujuh yaitu rektum. Rektum merupakan sebuah ruangan yang menghubungkan usus besar dan anus. Fungsinya adalah untuk menerima sisa makanan yang sudah berubah menjadi feses dan menyimpannya. Dan
dan yang terakhir yaitu anus. Anus merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini terdiri dari otot yang digunakan untuk menjaga dan menahan feses keluar dari rektum. Jika belum saatnya, selain itu otot ini juga akan mencegah kita buang air besar secara spontan saat tidur. Nah, selanjutnya kita beralih ke materi yang keempat, yaitu sistem perkemihan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem perkemihan. Sistem urinari adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin pada manusia. Sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, dan uretra. Pertama, ginjal. Kedudukan ginjal di belakang dari cavum abdominalis, di belakang posterior pada kedua sisi vertebrata lumbalis, melekat langsung pada dinding abdomen. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal ini terletak di kanan dan kiri tulang belakang, di bawah hati dan limpa. Di bagian atas ginjal terdapat kelenjar adrenal, yang juga disebut kelenjar suprarenal. Ginjal adalah organ ekresi dalam vertebrata yang berbentuk mirip kacang. Sebagai bagian dari sistem urin, ginjal berfungsi menyaring kotoran, terutama urea, dari darah dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Cabang dari kedokteran yang mempelajari ginjal dan penyakitnya disebut nefrologi. Lapisan ginjal. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis atau kapsula renalis berupa jaringan fibrus berwarna ungu tua. Lapisan ginjal terbagi atas lapisan luar yaitu korteks atau subsamina corticalis, lapisan dalam yaitu medula. Bagian paling luar dari ginjal disebut korteks, bagian lebih dalam lagi disebut medula. Bagian yang paling dalam disebut pelvis. Pada bagian medula ginjal manusia. Dan proses penyerapan, banyak dari filtrat glomerulus, termasuk sebagian besar air, diserap ke dalam kapiler yang mengelilingi tubulus proksimal dan distal berbelit-belit. Lengkung dan tubulus mengelilingi tubus proksimal. Semua glukosa akan diserap kecuali kadar glukosa darah yang tinggi, lebih dari 8,9 mmol per liter atau 160 mg per desiliter. Dalam hal ini glukosa beberapa akan diekskresikan dalam urin. Dan pengeluaran. Ini adalah tahap akhir pembentukan urin dan terjadi pada tubulus distal dan pengumpul. Zat baik menyebar atau secara aktif diangkut keluar dari kapiler dan ke dalam tubulus pengumpul untuk dibuang dalam urin. Komposisi terakhir dari urin adalah hasil dari penyaringan dan sekresi oleh nefron. Ginjal menghasilkan rata-rata 1,5 liter air seni setiap hari. Ini sebagian besar terdiri dari air seni berwarna jerami dan memiliki gravitasi spesifik 1005 sampai 1030. Urea, asam urat, kreatinim, natrium klorida, dan ion kalium. Semua konstituen normal urin, darah, keton, dan glukosa dan kehadiran mereka dapat mengidentifikasikan penyakit. Kesimpulannya, berkemih membutuhkan aktivitas berkoordinasi saraf simpatik, parasimpatis, dan somatik. Ini juga membutuhkan otot normal dan kebebasan dari rintangan fisik dan penghambatan psikologis. Kontrol dari pusat yang lebih tinggi, otak kita memungkinkan kita untuk menentukan waktu dan tempat untuk memungkinkan hal ini atau fungsi fisiologisnya yang terjadi. Itulah sedikit penjelasan tentang sistem perkemihan dari saya.
Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem otot manusia. Otot termasuk bagian tubuh yang penting dalam kehidupan. Semua aktivitas manusia termasuk tersenyum, berlari, menulis, menelan makanan, dan berdenyut jantung tidak terlepas dari aksi jaringan tubuh ini. Pengertian sistem otot manusia. Pergerakan tubuh ditentukan oleh sistem rangka dan otot. Sistem otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Otot terdiri dari sel-sel yang terspesialisasi untuk kontraksi, yaitu mengandung protein kontraktil yang dapat berubah dalam ukuran panjang dan memungkinkan sel-sel untuk memendek. Sel-sel tersebut sering disebut serabut-serabut otot. Serabut-serabut otot disatukan oleh jaringan ikat. Cara kerja sistem otot manusia. Tulang-tulang dapat digerakkan karena adanya otot yang berkontraksi. Bagian otot yang berkontraksi sebenarnya adalah sel-sel otot. Otot berkontraksi karena pengaruh suatu rangsangan melalui saraf. Rangsangan yang tiba ke sel otot akan memengaruhi suatu zat atau asetilkolin yang peka terhadap rangsangan. Asetilkolin adalah zat pemindah rangsangan yang dihasilkan pada bagian ujung saraf. Adanya asetilkolin akan membebaskan ion kalsium yang berada di sel otot. Melalui proses tertentu, adanya ion kalsium menyebabkan protein otot yaitu aktin dan miosin berikatan membentuk aktomiosin. Fungsi sistem otot manusia. Selain sebagai alat gerak aktif, membentuk postur tubuh dan menghasilkan panas, otot memiliki 4 fungsi utama sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kemampuan kontraktilitas atau kemampuan otot untuk memendek dengan kekuatan tertentu. Kedua, eksitabilitas, kemampuan otot untuk merespon stimulus. Dan yang ketiga, ekstensibilitas adalah kemampuan otot untuk merenggang dengan panjang tertentu dengan derajat tertentu. Dan yang keempat, elastisitas, kemampuan otot untuk kembali ke bentuk dan ukuran semula. Itulah penjelasan singkat dari saya tentang otot. Itulah beberapa penjelasan saya tentang materi sistem reproduksi, sistem jantung, sistem pencernaan, sistem perkemihan, sistem otot manusia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.